Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pagi hari ini kita bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 45. Demikian dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang telah kita dengar tadi melalui firman Tuhan pagi hari ini merupakan nasihat yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan melalui firman ini kita diberikan penjelasan tentang perbedaan dan perlakuan kehidupan manusia yang dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Sebagaimana dikatakan tadi, ada sikap yang baik dan sikap yang jahat. Tentu sumber munculnya kedua sikap atau perilaku itu dikatakan berasal dari dalam hati setiap orang. Dari perlakuan yang ditunjukkan oleh seseorang tentu kita bisa memahami melalui perkataan-perkataan yang diucapkannya. Apakah seseorang mempunyai hati yang baik atau tidak? Jika diperluas maknanya, maka hati yang baik bukan saja menghasilkan perkataan yang baik, tetapi juga pikiran yang baik, dan juga segala hal yang baik lainnya. Inilah yang disampaikan oleh Yesus Kristus pada saat dia menyampaikan pengajarannya. Dari orang yang mempunyai hati dan pikiran positif, tentu akan keluar pujian dan ucapan syukur. Hati dan pikiran yang negatif akan selalu melihat kekurangan dan kelemahan dari segala sesuatu. Inilah yang dilihat oleh Yesus dari perlakuan setiap orang pada saat dia menyampaikan pengajaran itu. Dari mulutnya akan keluar keluh kesah dan ucapan ketidakpuasan. Hal ini juga digambarkan dalam konteks dekat sebelumnya tentang selumbar di mata orang lain terlihat, tetapi balok di mata sendiri tidak terlihat. Daripada melihat kekurangan dan kelemahan orang lain yang diumpamakan sebagai selumbar, tentu lebih baik mawas diri untuk melihat kekurangan diri sendiri, sehingga tidak gampang menghakimi orang lain. Hal ini tentu saja menegur para orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka lah yang pada saat itu mengkritik Tuhan Yesus dengan keras. Mereka lah yang disebutkan orang-orang buta menuntun orang buta. Lalu Yesus memberikan pengajaran kepada mereka supaya benar-benar memahami bagaimana sikap dan apa yang harus dilakukan dengan kebenaran dalam kehidupan setiap hari. Kalau kita melihat dari konteks sesudah nats ini, kita mendapat satu pengajaran bagaimana standar mempunyai hati yang baik, yang dapat menghasilkan hal-hal yang baik, yaitu bagaimana dikatakan dengan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Karena jika orang melakukan perkataan Yesus Kristus, maka ia seperti rumah yang didirikan dengan dasar batu yang digali sedalam-dalamnya sehingga kokoh dan tidak akan goyah oleh apapun yang akan merusak rumah tersebut. Dari penjelasan ini dapat mengingatkan kita kembali untuk dapat atau selalu merawat hati
dan menumbuh kembangkan hati kita supaya hal-hal yang baik itu muncul dari diri kita. Dengan demikian, orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah karena selalu menyampaikan yang baik. Karena Allah sendiri yang menjadi sumber hati kita yang baik. Karena diri kita sendiri sebagai anak Allah, yaitu pohon akan dikenali dari buahnya, yaitu perbuatan kita sebagai anak-anak Allah yang benar-benar percaya dan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik terhadap sesama kita dimanapun kita berada, agar kita tetap dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Allah. Pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus tentu harus dapat kita tunjukkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari untuk menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita, bahwa hanya melalui kehendak dari Tuhan Yesus Kristuslah yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita dan melindungi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami hari yang lampau hingga di pagi hari ini. Kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, melalui firman-Mu kami telah diingatkan kembali untuk tetap menunjukkan perbuatan dan perlakuan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, agar kami tetap menyampaikan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan kami terhadap sesama kami, dan itu menjadi sukacita bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali. Kiranya kami dapat menunjukkan perbuatan kami di tengah-tengah kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, baik yang melakukan pekerjaan aktivitas maupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tuhan kiranya tetap melindungi, menyertai, dan memberikan kekuatan kepada mereka supaya apa yang mereka lakukan menjadi pujian dan menjadi berkat dalam kehidupan semua anggota jemaat-Mu, sehingga mereka merasakan betapa besar penyertaan dan perlindungan Tuhan, dan semua jemaat-Mu dapat bersuka cita dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya Tuhan tetap mengingatkan seluruh jemaat-Mu agar mau dan hadir di hadapan-Mu mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu yang selalu Tuhan tunjukkan dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya menolong mereka, memberikan kesehatan melalui kesembuhan mereka dari penyakit yang mereka alami pada saat ini, sehingga mereka juga dapat merasakan sukacita yang Tuhan berikan kepada semua jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami juga tetap berdoa buat gereja-Mu. Tuhan kiranya memberkati, melindungi setiap orang yang datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu, agar nama-Mu tetap dimuliakan. Dan juga kepada semua majelis-Mu yang melayani, yang bertugas di tengah-tengah gereja-Mu, Tuhan juga tetap melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan. Dan juga di dalam pekerjaan setiap hari, Tuhan sertai, Tuhan berikan yang terbaik sehingga melalui pekerjaannya itu dapat memperoleh berkat, membuat mereka bersuka cita di dalam kehidupannya. Terima kasih kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus.
Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya Tuhan tetap menyertai dan melindungi hidup kita dalam melakukan pekerjaan kita. Amin. Shalom.